Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Vandra Novia Safitri dari jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. Nah, di sini saya tuh ingin membuat video sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Sejarah Seni Eropa Timur MBK 4. Nah, di sini saya diberikan tugas untuk mendeskripsikan salah satu tokoh di seni Eropa Timur, dan saya mengambil tokohnya yaitu Raden Saleh Syarif Bustoman. Mungkin seperti ini. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, simak video saya berikut ini. Nah, masuk ke pembahasan poin pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana sih kehidupan dan pendidikan dari Raden Saleh Syarif Bustoman tersebut. Jadi, Raden Saleh ini tuh lahir di Terbaya, Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1811. Dia mulai belajar melukis pada tahun 1819 ketika dia berusia 8 tahun dan dia masih bersekolah di sekolah rakyat. Raden Saleh ini tuh lahir dari keluarga berdarah Jawa dan Arab. Ayahnya memiliki keturunan Arab, sedangkan ibunya merupakan seorang bangsawan Jawa yang tinggal di Semarang. Lalu pada tahun 1829, Raden Saleh mendapatkan bantuan dari kolonial Belanda dan dia dikirim ke Belanda untuk belajar melukis. Kurang lebih selama 20 tahun di Eropa, Raden Saleh ini tuh kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1851 dan dia menetap di Batavia atau Jakarta dan melanjutkan karir melukisnya. Baik, menuju poin yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai bagaimana atau apa saja sih karya-karya yang terkenal yang dibuat oleh Raden Saleh tersebut, yaitu ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro pada tahun 1857. Mungkin wujudnya seperti ini. Nah, lukisan tadi itu menggambarkan bagaimana momen di mana penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Belanda. Yang kedua yaitu perburuan singa pada tahun 1840. Wujudnya seperti ini. Nah, tadi itu merupakan lukisan yang menjadi salah satu adegan berburu yang paling awal diciptakan oleh Raden Saleh. Yang ketiga yaitu perburuan rusa pada tahun 1846. Gambarnya seperti ini. Nah, tadi itu juga merupakan salah satu lukisan yang paling simbolis karena menggambarkan perjuangannya untuk bertahan hidup. Yang terakhir atau keempat yaitu lukisan singa terluka pada tahun 1838. Wujudnya seperti ini. Nah, tadi itu menunjukkan bagaimana kemampuannya dalam melukis hewan dengan sangat detail dan menggunakan ekspresi yang sangat kuat. Baik, sekarang kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu mengenai apa sih aliran seni yang dianut. Jadi Raden Saleh itu merupakan seorang pelukis yang beralirkan gaya romantisisme. Nah, di sini kita akan membahas apa sih ciri-ciri gaya romantisisme dari Raden Saleh ini, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu emosional dan dramatis. Jadi banyak lukisannya itu menampilkan kejadian yang seru, tegang, dan membuat kita ikut merasakan emosi di dalamnya. Yang kedua ada penggunaan warna yang kontras. Jadi dia pintar banget memakai warna yang kontras dan efek terang gelap untuk membuat lukisan itu terasa lebih seperti benda di dunia nyata. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada teknik realistis. Jadi meskipun Raden Saleh ini tuh berjiwa romantisisme, namun dia juga menguasai teknik melukis realistis dengan sangat baik. Terlihat dari detail wujud hewan dan ekspresi wajah manusia yang dia gambarkan seperti contoh yang telah kita tonton tadi. Masuk ke pembahasan yang nomor 4, yaitu mengenai dampak terhadap dunia seni dari Raden Saleh Syarif Bustoman tersebut. Yaitu ada 4. Yang pertama yaitu sebagai pionir seni modern Indonesia. Jadi dia tuh membuka jalan bagi perkembangan seni Eropa modern di Indonesia
Karena mungkin dulu di Indonesia tuh hanya ada seni lukis wayang atau hiasan istana, dan sekarang setelah adanya Raden Saleh itu seni lukis agak berkembang dan mungkin lebih banyak macamnya. Dan yang kedua, sebagai jembatan antar budaya. Jadi Raden Saleh ini tuh menjadi jembatan antara seni rupa barat dan timur, dan dia juga membuktikan bahwa seniman dari Asia juga memiliki potensi untuk bersaing di ranah internasional. Dan yang ketiga yaitu menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya. Kisah hidupnya itu menjadi inspirasi bagi seniman-seniman untuk mengejar pendidikan seni di luar negeri dan mengembangkan gaya seninya yang beragam. Dan yang terakhir dan yang keempat ada penghargaan internasional. Jadi dia mendapatkan penghargaan dan pengakuan di Eropa, dan juga dia membuka pandangan dunia terhadap bakat seni dari Asia. Yang terakhir membahas mengenai konteks sejarah, lingkungan sosial, politik dan budaya Raden Saleh Syarif Bustoman. Pada kala itu, dalam hierarki rasial yang kaku, orang Eropa berada di puncak, disusul oleh Tionghoa dan Arab. Barulah kemudian masyarakat pribumi di lapisan paling bawah. Raden Saleh yang merupakan seorang bangsawan Jawa dengan Arab memiliki posisi istimewa. Status ini memberinya akses kesempatan untuk mengenyam pendidikan seni di Eropa. Pendidikan Raden Saleh di Eropa membentuk pandangan dan gaya seninya. Karena pesatnya perkembangan seni dan budaya, Raden Saleh terpapar langsung dengan aliran seni romantisisme. Orang Eropa pada waktu itu sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau timur atau oriental. Nah, Raden Saleh ini unik. Dia orang timur asli, tapi belajar teknik melukis barat. Jadi, dia bisa melukiskan tentang Hindia Belanda dengan cara yang lebih nyata dan mendalam. Raden Saleh berhasil memadukan teknik melukis barat dengan subjek dan nuansa lokal Jawa Arab. Meskipun dia berkarya di bawah pemerintahan kolonial dan sering menerima pesanan dari kalangan elit Eropa, lukisannya, terutama penangkapan Pangeran Diponegoro, ditafsirkan sebagai simbol kebanggaan nasional bagi Indonesia. Raden Saleh juga berperan besar dalam mengangkat status seniman di Hindia Belanda, membuktikan bahwa seniman pribumi juga bisa dihormati, diakui secara internasional, dan berkarya secara independen, jauh melampaui tradisi seni istana atau kerajinan tangan yang umum pada masanya. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak dan menonton video saya sampai selesai. Saya berharap dengan adanya video ini bisa menambahkan pengetahuan baru kepada kalian tentang seni rupa timur, khususnya satu tokoh yaitu Raden Saleh Syarif Bustoman. Saya juga meminta maaf jikalau saat saya menjelaskan tadi ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.